Ya, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, bapak mama, kakak adik, saudara-saudara sekalian, pemirsa yang berbahagia. Pada sore hari ini menjelang malam, kami komunitas Umat Bakri Peduli Pendidikan hadir di rumah Bapak Minggus Karma bersama mama dan anak-anak dalam rangka memberikan bantuan sedikit untuk juga memberikan motivasi, semangat dan juga dukungan buat Stanley, Shirley, dan Rusli untuk tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi kesehatan mereka kadang-kadang mengalami kesulitan. Karena itu pada sore hari ini tetap ikuti kami dan jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng dan juga tanda like. Ya, selamat sore buat semua. Sore. Ya. Rusli, Stanley, dan Shirley luar biasa pada sore hari ini dan bersama Bapak dan Mama sudah menerima kami dari komunitas Umat Bakri menyampaikan terima kasih banyak sudah mau menerima kami untuk juga memberikan sedikit bantuan walaupun bantuan kami sedikit tetapi setidaknya dapat memberikan motivasi, semangat buat Rusli, Stanley, dan juga Shirley mau semangat belajar. Rusli sekarang sudah kelas berapa? Kelas 3 SMP. Oh, SMP luar biasa. Berarti lagi sedikit sudah masuk SMA. Luar biasa. Artinya bahwa umur-umur sudah masuk remaja. Kalau Stanley? TK kelas berapa? 0 berapa? A ko B ko kelas A. Luar biasa. Kalau Shirley? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Luar biasa. Semua belajar bagus toh? Ada baik toh? Tidak ada masalah. Semangat toh? Apalagi Stanley ini kelihatan dari buah aja nih luar biasa, dia senyuman nih sama nih bapak dan mama luar biasa. Karena itu pada hari ini kami datang untuk memberikan motivasi. Semangat harus belajar Jangan sampai seperti Stanley yang pagi, siang, malam seperti makan tuh HP tidak boleh. Mulai hari ini Pak Guru Doran datang nih kasih bantuan, kasih buku, kasih pena. Berarti berikutnya tidak boleh main HP lagi. Bisa? Wah luar biasa. Kalau jangan sampai Rusli juga SMA HP. Berhenti tidak boleh apalagi mau masuk SMA ini sebentar mau kelas ujian toh. Dapat nilai terbaik supaya bantu bapak dan mama. Kalau Shirley harus belajar juga. Sekarang 3 ini jangan sampai ada malam-malam bapak suruh bilang, Rusli, bangun pagi jam 6 pergi bangun jam 8 pagi. Aduh, begitu tidak? Ya, kalau Stanley jangan sampai ini tidur nih masih nenda bobo, jangan sampai. Elus-elus begini cerita dongeng dulu baru tidur. Stanley tidak. Kalau Shirley apa ada melawan orang tua ke tidak? Melawan bapak mama ke tidak? Ada, tidak boleh. Kita anak sekolah zaman sekarang harus dengar orang tua. Karena apa? Yang pertama di bawah telapak kaki ibu ada surga. Kenapa? Kenapa jadi surga? Karena mereka itu yang menjaga kita, memelihara kita untuk mencapai masa depan. Karena itu jangan lupa untuk bantu orang tua, sekolah yang pintar supaya apa? Motivasi untuk kalau berubah 10-20 tahun harus jadi kepala sekolah, kepala dinas, harus jadi kepala PLN, kalau perlu harus jadi bupati. Nah, gitu. Kalau Rusli mau jadi cita-cita mau jadi apa? Rencananya mau tes lawan. Wah luar biasa. Berarti Bapak Guru kita tidak boleh korupsi makanya Bang Bos. Berarti bilion jangan kita di penjara, bahaya nih. Kalau Stanley mau jadi apa? Wah luar biasa. Tiap hari naik mimbar nasihat. Pak Guru bilang, ya mengajar salah-salah. Bapak Pendeta bilang, ya mengajar harus yang benar. Gitu dan mimbar toh buka Alkitab ngomong toh. Kalau Shirley cita-cita mau jadi apa? Dokter. Bapak dan mama tidak sakit lagi. Bapak Guru sakit tinggi, bawa BPJS. Saya pakai BPJS murah, ya gratis. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini.
menjadi komitmennya, harus janji bahwa Bapak dan Mama saksi, kalian harus belajar keras, bantu orang tua, jangan melawan, supaya kesuksesan dapat. Kami semua dulu tuh sama, sama dengan Chili, Stanley, dan juga Rusli, bahwa kami sama dengan orang tua dulu. Pak Guru orang juga dulu begitu, rumah ini saya terlepas, ini juga sama, ini susah, tapi karena berjuang belajar, akhirnya sudah jadi guru. Gitu. Cuma sama toh, begitu. Karena itu mungkin Bapak Osan mau tambah, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama yang ingin saya sampaikan untuk Bapak dan Mama, kami dari komunitas Berbakti Peduli Pendidikan, kami sangat berterima kasih karena telah menerima kami. Dan kami datang di tempat ini juga, tujuan kami hanya untuk anak-anak ini. Jadi ketiga anak ini, bagaimana supaya dalam mereka menjalani atau bersekolah, mereka tetap semangat. Jadi mereka harus tetap semangat dalam bersekolah. Jadi harus lebih dari Bapak Guru dorang. Jadi Bapak Guru semua yang di sini berharap bahwa harus tetap semangat belajar. Dengar. Jadi kalau ada masalah apa, ini sampaikan di Bapak Ibu Guru sini. Sampaikan saya. Jadi nanti kami akan mencari solusinya. Ya, jadi ini saja yang mungkin saya bisa. Oke, karena itu sekarang saatnya penyerahan bantuan. Kami tiga berdiri. Ya, berdiri. Ya, ini yang Cili yang dapat buku, tapi nanti tetap aja. Ya, oke. Ya, ini Rusli tidak boleh bilang kakak jadi atau tapi semua bagi sama rata. Ya, karena itu ini Rusli. Ya, ini Cirli. Ya, ini juga Cirli punya. Dan ini Stanley. Biar pegang pena, tapi sebentar bagi 3 orang dapat toh. Ya, bilang apa? Terima kasih. Iya, oke. Ya, sekarang Bapak Oswan yang kasih lagi. Ya, ini untuk Mama. Ya. Supaya dalam 1 bulan ini dia tidak pikir lagi menu makan lagi. Ya. Ini Bapak Oswan kasih di Bapak. Ya, Dan tuh. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Taruh. Ya. Ya, Bapak Mama, kakak adik, saudara sekalian pemirsa yang berbahagia, kami telah menyerahkan hadiah walaupun sedikit, tetapi bermanfaat buat keluarga Bapak Minggu Salma bersama anak-anak, dan bagaimana perjalanan hidup mereka ke depan. Dan harus diakui bahwa kehidupan ini memang sulit, tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu penghambat. Dan kami pun adalah guru-guru kontrak yang kemudian berinisiatif hadir, walaupun memang kami hidup juga tidak jauh beda dengan kehidupan orang-orang pada umumnya, yaitu di bawah garis. Tapi Tuhan izinkan kami untuk hadir membantu Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, terima kasih buat hari ini. Tetap dukung kami dengan subscribe, tekan tanda lonceng dan juga like, biar komunitas ini terus berjalan dan mereka membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Selamat malam. Ya. Ya, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Mama, kakak adik, saudara-saudara sekalian, pemirsa yang berbahagia. Jangan pernah bosan-bosan untuk ikuti kami, channel komunitas Berbakti Peduli Pendidikan. Dan di depan saya Bapak Domingus Sharma, orang tua dari kakak Rusli, Stanley, dan Cili. Kami akan sedikit berdiskusi, bercerita bagaimana pengalaman hidup beliau dari Kampung Mataru sampai di kota dan perjalanan hidup beliau selama ini. Karena itu pada sore hari ini kami akan berdiskusi dengan beliau. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya. Terima kasih banyak buat kesempatan yang kedua buat kami bisa
berdiskusi, berbincang ringan bersama Bapak bagaimana pengalaman hidup, juga menjadi motivasi, inspirasi buat kami juga masyarakat Kabupaten Alon bagaimana menjalani hidup ini. Karena itu kami Komunitas Mabaki ingin tahu bagaimana proses Bapak menjalani hidup bersama mama, bersama anak dari kampung sampai hari ini di sini. Baik, terima kasih. Mungkin saya juga akan menceritakan sedikit tentang perjalanan kisah saya ada di Kalabahi. Iya. Sekitar tahun 2006, bulan Oktober, bulan Januari, itu sudah kami injak kaki di Kalabahi. Kerja awalnya di SMP 3, SMP Negeri 3 Kalabahi. Selama tinggal itu kami tidak punya tempat tinggal. Kami disediakan oleh ada satu rumah dinas, yaitu rumah penjaga. Kami tinggal dalam kompleks dan itu kami tinggal di situ sambil bekerja. Kebetulan saya juga kerja di SMP 3 sebagai penjaga sekolah. Penjaga sekolah mulai dari situ ya hidupnya biasa. Karena kami waktu itu saya digaji dengan honor komite itu dengan honor 250.000. Tapi itu dibayar per triwulan. Tapi itulah kami tetap semangat. Kami tidak melihat itu menjadi satu ukuran bagi kami, tapi tetap bagi untuk bagaimana kami bisa pakai untuk menjalani hidup sambil bekerja. Dan di situ juga saya punya keahlian bisa bawa motor. Dan saat itu sambil kerja malam jaga, pagi buka sekolah. Setelah buka sekolah habis keluar ojek cari 1.000-2.000. Tapi itu tidak membuat kami patah semangat. Tetap saya bekerja sampai dengan tahun 2009 kami kebetulan belum menikah. 2009 kami minta kesediaan dari orang tua, kami nikah 2009. Kami kembali kerja karena laki-laki yang besar ini mau sekolah, harus butuh kartu keluarga dan sebagainya. 2009 datang 2010 kami walaupun didatangi dengan hambatan, halangan, tapi kami tetap biasa saja. Nona pas lahir tanggal 26 Oktober, pas saat itu juga saya keluar dari rumah penjaga. Tinggalkan sekolah itu, rumah dinas itu, saya kembali ke tempat yang kos. Ini saya ke tempat kos. Tapi itu hidup yang sebenarnya tidak bisa keluar, tapi dengan paksa. Paksa saya harus keluar. Jadi saya keluar waktu itu 2010 pas Nona ini lahir. Kami kos di Bapak Unang. Bapak Unang di Air Kenari. Kami tinggal di situ selama hampir 1 tahun. Ya, 1 tahun. 1 tahun kami pindah ke Mola lagi. Di Mola itu ada saudara perempuan satu yang kawin, dia punya laki orang Kota Tufu, tapi mereka ada tinggal di Kupang. Mereka punya tantap, punya rumah, itu yang kami tinggal. Tapi tidak terlepas dari itu juga. Setelah kami tinggal di sana, Mama pagi kami datang sekolah, bawa anak ini harus sekolah di SD Gimit 01 Kalabahi. Jadi kami dari Mola datang sini tiap pagi. Di situ Mama Agustina Bantela tanya sama Bapak Leko. Bapak Leko, Bapak Ming Dedep istri tinggal di mana? Jadi Bapak Leko bilang, udah tinggal di Mola, jauh. Berarti pagi-pagi baru dari Mola datang di sini, sekolah, kerja di sini, baru anak-anak sekolah lagi. Iya. Itu Bapak Leko tolong kasih tahu. Nah, saya punya rumah satu di jembatan ada kosong. Di sana ada, tapi rumah justru hancur. Sudah Bapak Leko kasih tahu saya, pas saya datang Bapak Leko kasih tahu, jadi Bapak Leko omong, jadi saya bilang gini, kalau memang Mama bersedia ya kami akan tinggal di sini. Jadi betul juga 2011 pas almarhum Bapak Stefanus Okoli mantan Kepala Dinas Camat Atu,
Alor Timur Laut itu meninggal. Jadi kami masuk situ. Masuk situ kami betah sampai dengan 2019. Karena situasi politik, makanya kami digeser dari situ tanpa alasan yang jelas. Di situ kami pindah lagi. Kami tinggal 2019 kami keluar, kami tinggal di Watatuku. Dari tempat nginap Watatuku. Dari Watatuku kami tinggal di situ. Datang 2 minggu. 2 minggu kami di ini fitnah oleh orang lain. Kami keluar. Kami keluar dari situ. Tinggal 3 minggu. 3 minggu kami tinggal dengan orang Timur, Aikim Seko. Kami tinggal di situ di rumahnya. Habis itu sudah kami ketemu dengan keluarga Namambolin Temarsuk, Om Gu Namambolin. Dia juga teman sahabat saya yang baik. Makanya dia bilang, saya punya tanah satu di Beldang ada kosong. Jadi kalian pergi buat rumah situ. Jadi beliau yang siapkan bahan, masuk kayu pantai, dia yang potong, pasir, batako, dia bantu. Nah, tidak luput juga waktu itu ada asisten 3, Ibu Gomang, itu juga sedikit bantu kami, sama dengan anggota DPR Bapak Astar Lopada, bantu kami dana sedikit beli seng untuk kami atap. Dan itu kisah perjalanan kami sampai hari ini. Dan saya 2019 mulai berhenti kerja di SMP Negeri 3. Kalau baik sampai dengan hari ini saya kembali aktivitas seperti biasa saya, ojek. Aduh, luar biasa. Artinya bahwa Ojek, ya walaupun satu hari mungkin dapat 50, tapi bersyukur saya bisa beli beras, beli ikan untuk nafkahi istri, anak-anak, dan sekolah selalu. Dan terima kasih banyak buat bapak mereka yang sudah hadir, datang bantu kami, terkhusus buat anak ketiga saya dalam masa pendidikan mereka. Harapan kami minta dukungan doa. Semoga anak-anak ini juga menjadi anak-anak yang masa depannya ceria. Walaupun kami orang tua tidak mampu, tapi bagi Tuhan pasti. Dan itu saja yang bisa saya ceritakan kisah perjalanan saya sampai hari ini saya ada di Beldang. Walaupun saya belum punya tanah, belum punya rumah, tapi masih ini, tapi tetap semangat karena hidup butuh perjuangan. luar biasa. Ya, luar biasa. Sedikit memori atau sejarah yang Bapak sampaikan berkaitan dengan proses kehidupan, bahwa tidak semua orang bisa melalui proses itu. Hanya orang-orang tentu yang Tuhan siapkan untuk melalui proses itu. Karena itu menjadi cerita tersendiri dan pengalaman dan inspirator buat orang-orang. Karena di bawah langit ada langit, di atas langit ada langit. Artinya bahwa setiap kehidupan yang jalani dalam setiap titik langkah tahapan ini bahwa Tuhan sudah atur. Dan kami bersyukur bahwa pada hari ini kami bisa bertemu dengan Bapak bersama Mama dan kakak adik semua karena Tuhan mau kami. Cerita singkat Bapak bahwa bagian dari ini juga ada donasi dan juga kami Umar Bakri jual cumi-cumi yang dibawa dari lorong. Dan tadi malam kami 3 orang itu merasa, oh ini Bapak memberkatkan apa? Begitu banyak antusias untuk orang membeli dan nilainya yang orang kasih uang ini melebihi dari yang kita prediksi. Dan hari ini kami bangga karena termasuk Bapak punya ini kami memberi dari yang kami bayangkan, dari hasil itu. Karena itu memang kalau kami ambil kesimpulan bahwa sebenarnya Tuhan lagi berpihak dari Bapak dan Mama. Karena kemarin sempat diskusi dengan Mama punya komunikasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan sangat dekat. Karena itu kami berharap dengan video yang kami akan upload ini dapat memberi menggugah hati para orang-orang besar di luar ataupun orang-orang yang punya berkat lebih untuk datang bersama-sama membantu Bapak dan Mama dalam menjalani hidup ini juga, terutama ketika anak ini untuk mencapai cita-cita ke depan. Karena itu terima kasih banyak, luar biasa cerita yang inspirasi, menjadi inspirator buat kami dalam menjalani hidup ini. Karena kami juga masih orang muda, kami tidak tahu perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih
Shalom, selamat sore, Tuhan memberkati. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Abel. Tetap semangat. Terima kasih untuk Pak Guru juga. Amin. Ya, oke, mantap. Senyum dulu sayang. Wih, senyum. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai